Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ganita Yulistania dengan NPM 182151014, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran matematika menurut ilmu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Untuk itu, saya langsung ke materi. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian ontologi, pengertian epistemologi, dan pengertian aksiologi. Untuk itu, simak videonya ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ontologi. Ontologi terdiri dari dua suku kata, yakni ontos yang berarti sesuatu yang berwujud, dan logos yang berarti ilmu. Ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu yang berwujud dengan berdasarkan logika semata. Menurut Adib, tahun 2010 pada halaman 68, landasan ontologi adalah tentang objek yang ditelaah ilmu, sehingga tiap disiplin ilmu memiliki landasan ontologi yang berbeda. Salah satunya adalah bidang ilmu matematika. Nah, ontologi matematika adalah berusaha memahami kenyataan matematika. Maka diperlukan suatu pendekatan ontologis untuk mengetahui bagaimana wujud kenyataan matematika tersebut. Nah, jadi kesimpulan dari ontologi matematika itu adalah objek yang ditelaah dalam matematika atau disebut kenyataan matematika. Nah, sedangkan contoh dari ontologi matematikanya yaitu segala pengertian pangkal, definisi, aksioma, dan teorema-teorema yang diturunkan dari aksioma tersebut, serta teori-teori ilmuwan beserta metode-metode penemuannya. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai epistemologi. Epistemologi berasal dari kata epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Epistemologi adalah cabang filsafat yang disebut juga teori pengetahuan dan membicarakan tentang cara memperoleh pengetahuan, hakikat pengetahuan, dan sumber pengetahuan. Dengan kata lain, epistemologi adalah suatu cabang filsafat yang menyoroti atau membahas tentang tata cara, teknik, atau prosedur mendapatkan ilmu dan keilmuan. Nah, epistemologi matematika adalah cara yang digunakan untuk mengkaji atau menelaah hingga diperolehnya ilmu matematika. Tata caranya, teknik, atau prosedur mendapatkan ilmu matematika adalah dengan metode matematika. Dan metode matematika dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu metode non-ilmiah, metode ilmiah, dan metode problem solving. Kemudian, contoh dari epistemologi matematika saya ambil dari metode non-ilmiah. Metode non-ilmiah dalam matematika adalah prosedur untuk mengkaji ilmu matematika yang diperoleh dengan cara penemuan secara kebetulan, trial and error, common sense, prasangka, otoritas, dan pengalaman biasa. Nah, kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian aksiologi. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani, yaitu aksios yang berarti sesuai atau wajar, dan logos yang berarti ilmu. Menurut Adib, pada tahun 2010 pada halaman 78, mengatakan bahwa aksiologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang orientasi atau nilai suatu kehidupan. Aksiologi disebut juga teori nilai karena ia dapat menjadi sarana orientasi manusia dalam usaha menjawab suatu pertanyaan yang amat fundamental, yakni seperti bagaimana manusia itu bisa hidup dan bertindak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk aksiologi matematikanya itu sendiri adalah ilmu yang menyoroti masalah nilai dan kegunaan ilmu matematika.
Nah, salah satu contoh dari aksiologi matematika yaitu nilai matematika karena keunikannya. Matematika adalah disiplin ilmu yang mempunyai sifat khas dibandingkan dengan disiplin ilmu lainnya. Nah, bagaimana, sudah memahami kan apa itu ontologi, apa itu epistemologi, dan apa itu aksiologi? Nah, untuk itu kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai definisi pembelajaran matematika menurut para ahli. Definisi pembelajaran matematika menurut para ahli. Yang pertama, menurut Musetio, pada tahun 2008, di halaman 26, pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga peserta didik memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. Yang kedua, menurut Brunner, di dalam buku Herman Sundoyo tahun 1998, halaman 56, pembelajaran matematika adalah belajar tentang konsep dan struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari serta mencari hubungan antara konsep dan struktur matematika di dalamnya. Kemudian yang ketiga, menurut Rahayu, tahun 2007, halaman 2, hakikat pembelajaran matematika adalah proses yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan yang memungkinkan seseorang atau si pelajar melaksanakan kegiatan belajar matematika, dan pembelajaran matematika harus memberikan peluang kepada siswa untuk berusaha dan mencari pengalaman belajar tentang matematika. Jadi, kesimpulannya, pembelajaran matematika adalah proses yang dirancang untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan untuk memberikan peserta didik peluang mencari hubungan antar konsep dan struktur matematika sehingga memperoleh pengetahuan sesuai dengan kompetensi yang diinginkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih tujuan pembelajaran matematika. Kemudian, yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran matematika berdasarkan buku standar kompetensi. Yang pertama, melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan, misalnya melalui kegiatan penyelidikan, bereksplorasi, bereksperimen, menunjukkan kesamaan, perbedaan, konsistensi, dan inkonsistensi. Yang kedua, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Yang ketiga, mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi, dan penemuan dengan mengembangkan pemikiran divergen, orisinil, rasa ingin tahu yang tinggi, membuat prediksi dan dugaan, serta mencoba-coba. Yang keempat, mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan gagasan antara lain melalui pembicaraan lisan, grafik, diagram, dan dalam menjelaskan gagasan. Nah, setelah menyimak apa saja tujuan pembelajaran matematika, nah kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu apa saja sih ruang lingkup pembelajaran matematika? Tonton ya. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup pembelajaran matematika. Merujuk pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai siswa, maka ruang lingkup materi matematika adalah aljabar, pengukuran dan geometri, peluang dan statistik, trigonometri, serta kalkulus. Di antaranya, yang pertama, kompetensi aljabar ditekankan pada kemampuan melakukan dan menggunakan operasi hitung pada persamaan, pertidaksamaan, dan fungsi.
Dan yang kedua, pengukuran dan geometri ditekankan pada kemampuan menggunakan sifat dan aturan dalam menentukan porsi, jarak, sudut, volume, dan transformasi. Dan yang ketiga, peluang dan statistika ditekankan pada menyajikan dan meringkas data dengan berbagai cara. Yang keempat, trigonometri ditekankan pada menggunakan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri. Yang kelima, kalkulus ditekankan pada menggunakan konsep limit, laju perubahan fungsi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai peran-peran pembelajaran matematika. Yang selanjutnya yaitu peran pembelajaran matematika. Peserta didik memerlukan matematika untuk memenuhi kebutuhan praktis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan siswa atau siswi dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, dapat berhitung. Yang kedua, dapat berhitung isi dan berat. Yang ketiga, dapat mengumpulkan data. Yang keempat, dapat mengolah data. Yang kelima, dapat mengajikan data. Yang keenam, dapat menafsirkan data. Dan yang ketujuh, dapat menggunakan kalkulator dan komputer. Peran pembelajaran matematika yang lain adalah mampu mengikuti pembelajaran matematika lebih lanjut, membantu memahami bidang studi lain seperti fisika, kimia, arsitektur, farmasi, geografi, ekonomi, dan sebagainya, dan agar para siswa dapat berpikir logis, kritis, dan praktis, beserta bersikap positif dan berjiwa kreatif. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dari pembelajaran matematika. Yang selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran matematika. Yang pertama, penanaman konsep dasar atau penanaman konsep, yaitu pembelajaran suatu konsep baru matematika, ketika siswa belum pernah mempelajari konsep tersebut. Yang kedua, pemahaman konsep, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman konsep, yang bertujuan agar siswa lebih memahami suatu konsep matematika. Dan yang ketiga, pembinaan keterampilan, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman konsep dan pemahaman konsep. Nah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai fungsi-fungsi dari pembelajaran matematika. Fungsi pembelajaran matematika. Yang pertama, matematika itu sebagai suatu alat. Maksudnya adalah guru hendaklah sangat diharapkan agar para siswa diberikan penjelasan untuk melihat berbagai contoh dalam penggunaan matematika sebagai alat untuk memecahkan masalah dalam mata pelajaran lain, dalam kehidupan kerja atau dalam kehidupan sehari-hari. Namun tentunya harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswanya, sehingga diharapkan dapat membantu proses pembelajaran matematika di sekolah. Yang kedua, matematika sebagai pola pikir. Maksudnya, siswa diberi pengalaman menggunakan matematika sebagai alat untuk memahami atau menyampaikan suatu informasi, misalnya melalui persamaan-persamaan atau tabel-tabel dalam model-model matematika yang merupakan penyederhanaan dari soal-soal cerita atau soal-soal uraian matematika lainnya. Nah, bila seseorang siswa dalam melakukan perhitungan tetapi tidak tahu alasannya, maka tentunya ada yang salah dalam pembelajarannya atau ada sesuatu yang belum dipahami. Dalam pembelajaran matematika, para siswa dibiasakan untuk memperoleh pemahaman melalui pengalaman tentang sifat-sifat yang dimiliki dan yang tidak dimiliki dari sekumpulan objek atau abstraksi. Dengan pengamatan terhadap contoh-contoh diharapkan siswa mampu menerapkan pengertian suatu konsep. Selanjutnya, dengan abstraksi ini siswa dilatih untuk kecenderungan berdasarkan kepada pengalaman atau pengetahuan yang dikembangkan melalui contoh-contoh khusus atau generalisasi, dikembangkan pola pikir induktif maupun deduktif. Namun,
Tentu kesemuanya itu harus disesuaikan dengan perkembangan kemampuan siswa sehingga pada akhirnya akan sangat membantu kelancaran proses pembelajaran matematika di sekolah. Dan yang ketiga, matematika sebagai ilmu atau pengetahuan. Pembelajaran matematika di sekolah harus diwarnai oleh fungsi yang ketiga ini. Sebagai guru, harus mampu menunjukkan bahwa matematika selalu mencari kebenaran dan bersifat meralat kebenaran yang telah diterima. Bila ditemukan kesempatan untuk mencoba mengembangkan penemuan-penemuan sepanjang mengikuti pola pikir yang sah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.